Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kurang semangat ini ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini di tahun 2023, tepatnya tanggal 1 Januari, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam ibadah. Kita bersyukur karena ini adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka kita akan mempersiapkan hati kita sejenak di dalam ibadah dengan waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, kita akan menyanyikan pujian dengan bangkit berdiri 308. Ada terang di dalam hatiku. Menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus beserta kita. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengawali ibadah kita dengan nats pembuka pada hari ini yang diambil di dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-29. Demikianlah bunyinya. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian indahnya saat berdoa sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tahun 2022, Engkau telah menyatakan kasih dan anugerah-Mu, di mana penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Walaupun terkadang kami harus hidup mengalami banyak pencobaan, tantangan, tetapi semuanya itu Engkau gantikan juga dengan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami. Engkau menyeimbangkan duka kami dengan sukacita kami. Kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan. 1 tahun sudah berlalu, dan pada hari ini di tahun 2023 1 Januari kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau kembali akan membuat kami melewati hari-hari yang baru di tahun yang baru ini. Kami pun tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan hidup kami, tetapi yang kami tahu dan kami percaya dan kami imani saat ini adalah jikalau Tuhan telah memimpin hidup kami di tahun yang lalu, maka kami yakin dan percaya dengan iman kami sesungguhnya Engkau pun akan memimpin di dalam perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini. Walaupun mungkin kami harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi kami pun yakin ada hal-hal yang membahagiakan kami, yang akan menyeimbangkan itu semua. Tetapi ya Tuhan, di tahun yang baru ini pun kami ingin mempunyai satu tekad yang baru di hadapan Tuhan. Hidup kami yang lama di tahun yang lalu tidak ingin kami bawa di tahun ini. Tuhan perbarui kami, pimpin kami, ampunilah akan segala dosa dan perbuatan kami. Segala hal yang membuat Tuhan berduka di tahun yang lalu, janganlah itu terulang lagi di tahun yang baru ini. Sehingga hal yang baru, hal yang baik boleh kami perlihatkan, boleh kami nyatakan sebagai perwujudan iman kami kepada Tuhan dan komitmen kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami mau mengawali ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, supaya di tahun yang baru kami telah melangkahkan kaki kami di hadapan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kami pun akan diberkati oleh firman Tuhan dan pujian yang kami nyanyikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdiri untuk menerima berita anugerah. Berita anugerah pada hari ini diambil di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Demikianlah bunyinya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap balik berdiri, kita akan nyanyikan lagu tema pada hari ini, Tuhan menginginkan daku bersinar. Ikutlah
Silakan duduk, Bapak Ibu. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan tadi, kami ingin bersinar bagi Kristus. Karena Engkau sendiri yang sudah memberikan kami terang itu di dalam kehidupan kami. Kami yang tadinya adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, tetapi karena terang yang telah datang ke dalam dunia, yaitu Engkau sendiri, menerangi hati kami, mengubah hidup kami, sehingga kami adalah anak-anak terang dan hidup di dalam terang. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat bersinar bagi orang lain, memancarkan sinar bagi orang lain. Mereka boleh mengenal kami adalah anak-anak Tuhan, karena kami menunjukkan perbuatan-perbuatan kami yang baik dan boleh memuliakan Bapa di surga. Tuhan berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini, kami semua boleh mendapatkan berkat, termasuk hamba sendiri yang menyampaikannya. Urapi dengan kuasa dari Allah Roh Kudus. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat tahun baru. Gimana ya mengucapkan selamat tahun baru ya? Ya, kita bersyukur ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan memasuki tahun yang baru ini, tahun 2023. Sebetulnya bagi saya, tadi saya baru terpikir Bapak Ibu ya, sebetulnya tahun baru tahun ini sangat istimewa. Kenapa? Karena pas di hari Minggu, dan tadi saya coba cek-cek kalender ya, saya scroll di HP, kapan lagi ya ada bertepatan tahun baru itu di hari Minggu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat di HP-nya ada kalendernya. Harusnya tahun 2029. Tapi karena tahun 2028 itu tanggalnya Februari sampai tanggal 29, jadi rupanya dia loncat Bapak Ibu. Jadi tahun 2029 itu kena hari Senin, tahun barunya. Berarti berapa tahun lagi ya? Berarti di tahun 2030-an.
Saya nggak tahu kita apakah masih hidup, masih ibadah seperti ini ya. Ya kalau Tuhan kasih umur panjang, puji Tuhan. Ya kalau tidak, ya kita ketemu di surga. Tetapi paling tidak hari ini Bapak Ibu, hari yang saya katakan tadi istimewa karena kita orang percaya mengapa hari Minggu? Karena itu adalah hari pertama. Ya, hari pertama. Hari Minggu itu hari pertama orang-orang Kristen mula-mula itu, para rasul itu berkumpul. Hari pertama minggu itu mereka berkumpul memecahkan roti. Dan itu diambil oleh gereja kita sampai saat ini beribadah pada hari Minggu. Kenapa kita tidak beribadah dengan seperti aliran Kristen yang lain, seperti Advent di hari Sabtu, mereka pakai hari ke-7, tapi kita hari Minggu atau hari pertama. Ya, hari pertama hari Minggu. Ya, dari bahasa Portugis Domingo, hari Tuhan. Maksudnya apa? Hari Tuhan itu adalah hari di mana Kristus itu bangkit. Jadi setiap kali kita merayakan hari Minggu, kita juga mengingat akan kebangkitan Kristus. Dan itulah yang menjadi semangat bagi orang percaya mula-mula untuk mereka hidup bagi Kristus dan mereka terus memberitakan Injil tentang Kristus. Nah, kita hari ini hari pertama ya, tanggal 1 Januari di tahun 2023. Dan bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun juga tidak bersama-sama dengan saudara kita yang lain, mungkin mereka sedang liburan. Memang agak beda Bapak Ibu ya, saya baru pulang kampung kemarin. Biasanya di tempat saya tanggal 25 dan tanggal 1 itu gereja itu pasti penuh. Kemarin tanggal 25 saya ibadah sudah padahal nggak datang terlambat Bapak Ibu ya, 5 atau 10 menit sebelum. Sudah nggak dapat lagi tempat di dalam, akhirnya ibadahnya di luar. Pak, iya, waktunya di luar ya. Jadi dan sarananya sangat terbatas, Bapak Ibu, walaupun saya agak protes gitu ya, ini sudah zaman hari ini, kenapa nggak siapin paling tidak TV lah di luar kan. Jadi cuma ada Bapak Ibu, cuma speaker. Jadi kita nggak lihat yang khotbahnya, cuma dengar suaranya. Dan memang sudah jadi kebiasaan di sana, orang bilang katanya burung tahun. Maksudnya ada burung tuh kayaknya hinggap di tempat tertentu itu tahunan ya. Jadi seperti begitulah. Dan saya sedikit bercanda, wah coba ya hari Minggu seperti begini kan. Ini kan artinya orang-orang percaya, saya sih yakin ya. Orang pendatang, maksudnya orang yang pulang kampung seperti saya pasti nggak banyak. Kebanyakan pasti jemaat lokal yang harusnya bisa ibadah tiap minggu sepenuh itu. Saya juga nggak mengerti sampai hari ini, saya belum ketemu jawabannya. Kenapa harus tahunan, harus tanggal 25 atau tanggal 1 seperti sekarang. Nah, beda ya saya lihat dengan kita di Jakarta. Kalau hari Minggu justru penuh gitu kan. Kalau hari liburan begini semua pada pergi liburan ya. Tapi kita tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak bersama, mereka juga bisa menikmati ibadah tahun baru pada tahun ini dengan berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan setiap kita memasuki tahun baru? Ya, banyak orang melakukan apa yang disebut membuat satu resolusi, ingin ada satu perubahan di dalam kehidupannya. Misalnya tadinya tidak merokok, oh saya mau tahun ini nggak merokok lagi. Atau oh saya tahun yang lalu 2022 yang sudah lewat itu masih misalnya mau kurangi berat badan gitu ya. Tahun ini maksudnya tahun yang lalu itu berlebihan berat badannya. Kemudian ya tahun ini saya mau kurangi berat badannya. Atau mungkin kita bikin resolusi. Tahun lalu mungkin masih ada saya kadang-kadang datang terlambat ke gereja, dan tahun ini saya tidak mau lagi terlambat datang ke gereja. Nah itu apapun Bapak Ibu, kita bisa membuat satu resolusi yang ingin kita lakukan di tahun ini supaya ada perubahan yang kita lakukan. Walaupun Bapak Ibu sebetulnya tadi pagi saya baca satu renungan dari seorang hamba Tuhan, dia mengatakan bahwa sebetulnya hidup kita ini tidak dirubah oleh 3, 4, atau 5 peristiwa-peristiwa besar. Tetapi hidup kita ini sebetulnya dirubah oleh ribuan peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi dalam kehidupan kita.
Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu seberapa efektif resolusi yang kita lakukan pada tadi malam sebelum masuk tanggal 1, seberapa jauh kita akan melakukan itu. Puji Tuhan kalau kita memang bisa melakukan itu. Tapi ingatlah, saya setuju dengan apa yang dikatakan hamba Tuhan tadi, bahwa sebetulnya perubahan dalam hidup kita itu terjadi dengan ribuan peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalamnya bagaimana kita bisa memaknai bahwa Tuhan menginginkan kita setiap hari itu berubah. Ya, Bapak Ibu kan sebetulnya heran ya. Kita tuh dari tahun 2022 ke 2023 kayak tadi malam kan, banyak sekali orang bersuka cita kan. Orang itu bersalam-salaman, ada yang berpelukan, tangis-tangisan. Padahal Bapak Ibu ya, perubahan dari 31 Desember 2022 ke 1 Januari 2023 kan Bapak Ibu cuma gesernya 1 menit, betul ya? Sorry, 1 detik kan ya? Betul kan ya? Kan bukan gesernya setahun kan? Memang sih penulisannya kayaknya setahun ya, 22 dan 23 ya kan? Kan sebetulnya sama Bapak Ibu, ketika 30 Desember ke 31 kan 24 jam juga, betul ya? Ketika 31 ke tanggal 1 kan juga 24 jam juga. Bukan 365 hari kan? Sama sebetulnya. Tapi ya oke lah, orang melihatnya, oh saya bersyukur ya. Kenapa? Saya perhatikan kenapa orang begitu bersyukur. Wah, saya lewat tahun ini. Maksudnya setiap Tuhan masih kasih kesempatan di tahun ini. Karena ada banyak orang kan nggak lewat tahun, bisa memasuki tahun yang baru. Padahal sebetulnya kalau dibilang kita lewat setiap hari, ya kita lewati saja kan. Dan kita harusnya mensyukuri untuk apa yang Tuhan berikan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh memasuki tahun atau hari yang baru. Dan di dalamnya harusnya kita mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu Shining for Jesus, atau kita bersinar bagi Kristus. Mari sama-sama kita baca dari Matius 5 ayat yang ke-13, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, dan diharapkan di dalam melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini menjadi sesuatu dasar bagi kita memasuki di tahun yang baru ini, tahun 2023. Mari Bapak Ibu yang membawa Alkitab, kita sama-sama membaca dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca dengan bersuara. Bapak Ibu silakan membaca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, kita tadi saya memberikan pendahuluan. Bisa bantu next. Bapak Ibu, orang begitu meriah merayakan tahun yang baru, perpindahan tahun. Dan orang memaknainya bagaimana saya masih bisa diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan di tahun yang memasuki tahun yang baru. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan hidup memasuki tahun yang baru, sebetulnya apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Apakah sama dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus? Orang yang belum lahir baru, orang yang belum betul-betul hidup di dalam terang itu. Bapak Ibu, kita penanggalan kita bisa bantu next. Bapak Ibu, penanggalan kita, kalender kita menggunakan kalender yang dibuat oleh bangsa Romawi, ya, oleh terakhir
beberapa pengeditan yang saya coba telusuri, itu akhirnya dipakai kalender yang disahkan oleh Julius Caesar. Ya. Nah, penanggalan bulan yang pertama di setiap tahun itu disebut bulan Januari. Ya, Bapak Ibu, rupanya kata Januari ini tidak asal-asal comot oleh para pendiri kota Romawi atau para kaisar di Romawi yang menetapkan penanggalan secara Romawi. Tetapi Januari itu diambil dari nama seorang dewa Romawi, yaitu dewa Janus, sehingga muncul kata Januari. Bapak Ibu Saudara, konon dewa ini menurut mitos diceritakan bahwa dewa ini punya dua muka, yaitu dia bisa di mukanya digambarkan seperti yang ada di gambar. Dia bisa melihat ke belakang, jauh ke belakang. Dia juga bisa melihat jauh ke depan. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu kita tahu ada agama saudara-saudara yang dari agama lain itu mengharamkan untuk merayakan tahun baru. Ya, karena dianggap merayakan tahun baru seperti menyalakan petasan, segala macam kelip lampu itu dianggap merayakan satu ibadah kafir. Ya. Bapak Ibu, tentunya kita merayakan tahun baru tidak dengan pengertian seperti itu. Nah, Bapak Ibu, orang Romawi melihat bahwa di Januari ini adalah artinya melihat ke belakang yang sudah lewat dan nanti menatap ke depan. Inilah awal mula bulan Januari dipakai sebagai awal tahun atau sebagai bulan di mana memulai satu tahun yang baru. Bisa bantu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita orang percaya melihatnya? Tentunya kita tidak pakai seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Romawi, yaitu seperti simbol atau lambang dari dewa Janus ini, yaitu melihat ke belakang dan melihat ke depan. Bapak Ibu, cara kita melihat waktu, cara kita melihat setiap momen dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, bukan melihat soal yang sudah terjadi di belakang sana dan yang akan datang. Tapi bagaimana kita adalah, sebetulnya dulu kita adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Tapi kemudian ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia lahir, dia melayani, dia mati dan bangkit, hidup orang percaya itu diubahkan. Hidup orang yang bersandar kepada Kristus, orang yang datang kepada Kristus, sekarang hidupnya itu dipisahkan oleh dulu kehidupan yang lama dan sekarang kehidupan yang baru. Nah, saya gambarkan di dalam slide itu kehidupan yang dengan simbol gelap, yaitu kehidupan yang lama. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita masuk ke dalam kehidupan yang baru, atau digambarkan sebagai hidup yang di dalam terang. Next slide. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-46 dikatakan demikian, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapak Ibu, Kristus adalah terang. Dia datang ke dalam dunia supaya orang yang percaya kepadanya tidak tinggal dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, dunia tanpa Kristus adalah dunia yang hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu, mungkin kita mungkin sulit sekali menggambarkan sebetulnya seperti apa itu hidup dalam kegelapan. Ya, kalau gelap ya gelap ya. Kita seperti itu kan. Kalau misalnya kita matikan lampu di ruangan ini, ya kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi sebetulnya di dalam Alkitab, kalau berbicara kegelapan, itu adalah satu kehidupan yang hidup di dalam dosa. Satu kehidupan yang penuh dengan kengerian. Bapak Ibu, kemarin saya nonton satu film kebetulan di dalam channel film yang TV yang kami langganan itu dibuka semua channel, sehingga di satu channel yang ada film itu ada film Batman. Bapak Ibu, setting film Batman yaitu selalu gelap gitu ya. Karena Batman juga digambarkan sebagai seorang tokoh pahlawan yang juga berseragam pakai hitam.
Dia tinggal di kota Gotham, dan kota digambarkan semua film itu dari awal sampai akhir. Sebetulnya film itu betul-betul gelap ya. Kita mau bantu terangin pakai TV, mau diterangin juga, tetap itu memang settingnya adalah memang kota itu penuh dengan kegelapan. Dan di film itu Bapak Ibu diceritakan seperti apa sih film itu. Saya sudah lama sekali nggak nonton film-film hero seperti ini, dan menarik Bapak Ibu. Ada hal yang diajarkan di film itu. Jadi digambarkan di situ ada penjahat. Penjahat ini dia bunuh para tokoh-tokoh, wali kota, jaksa agung, polisi. Ya, kemudian dalam setiap pembunuhan yang dia lakukan, dia katakan no more lies. Tidak ada lagi kebohongan. Ya. Dan dia menantang Batman untuk terus mengikuti dia sampai dia bisa ketangkap. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya orang ini memang ketangkap. Ya, karena memang dia kasih petunjuk ke Batman untuk bagaimana cara nangkap dia. Dan orang yang terakhir yang diminta ditangkap oleh Batman, karena kan Batman ini dia seperti ya dipakai juga oleh polisi untuk tangkap penjahat. Orang terakhir dia adalah seorang jaksa agung kalau nggak salah Bapak Ibu. Ya, dia dia tangkap, kemudian dia kasih di lehernya ini dikasih seperti ada pemicu bom, dan si Batman harus cari kode supaya bisa terbuka. Tapi tidak terbuka Bapak Ibu, bom itu meledak, si jaksa ini meninggal. Nah pesannya apa Bapak Ibu? Si penjahat ini mau kasih pesan ke Batman. Kamu tahu nggak? Di kota ini dikendalikan oleh para mafia yang sebetulnya mereka adalah pejabat-pejabat hukum, yaitu dari wali kota, dari jaksa agung, dan juga kepolisian. Bapak Ibu, itulah kegelapan yang digambarkan di film itu. Bahkan tokoh hero di situ Batman juga digambarkan sebetulnya orang tuanya juga adalah seorang yang jahat. Ya, dia digambarkan kan papanya Batman ini dia seorang yang mencalonkan diri jadi wali kota, tapi kemudian dibunuh. Tapi kemudian alasan dia dibunuh karena ada satu skandal yang ingin ditutupin. Bapak Ibu, itulah gambaran, sebetulnya gambaran kecil yang saya bisa ceritakan bagaimana dunia ini penuh dengan kegelapan. Orang-orang yang dipercaya bisa menegakkan hukum juga ternyata menyelewengkan hukum itu. Orang-orang yang dipercaya melakukan keadilan, orang-orang yang dipercaya menegakkan kebenaran, melakukan ketidakbenaran. Bapak Ibu, itulah gambaran kegelapan. Saya kira yang mau digambarkan dalam Alkitab sebetulnya bahkan tidak hanya apa yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tidak hanya soal tindakan-tindakan jahat, ada orang melakukan kejahatan. Tetapi ada sesuatu yang lebih jauh daripada itu, yaitu bagaimana hati setiap orang itu melawan Tuhan. Itulah kegelapan Bapak Ibu. Bagaimana hati kita itu sebetulnya tidak ingin menyembah Tuhan. Bagaimana kita kadang-kadang dalam kehidupan kita hanya ingin menikmati berkat dari Tuhan, ingin hal-hal yang baik dari Tuhan. Tetapi dalam hati kita menyangkali akan kuasa dan keberadaan Tuhan sendiri. Next slide. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan yang tadi kita baca. Di sana dikatakan, Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu, sebenarnya ada dua bagian ya. Yang pertama adalah garam dan terang. Tapi karena tema hari ini tentang terang dunia, diambil hanya ayat ini. Di sini dikatakan kamu adalah terang dunia. Artinya apa Bapak Ibu? Next slide. Yang pertama adalah kita adalah orang percaya adalah orang yang memiliki status baru. Manusia baru. Perilaku yang baru dan berbeda dengan dunia ini. Bapak Ibu, di tahun yang baru ini ada 3 poin ini saya mengambilnya dan memberikan satu kata baru di situ. Walaupun harusnya kita menyadari bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita memang betul menjadi manusia yang baru. Menyadari status kita yang baru dan perilaku kita yang berbeda dengan dunia ini. Di dalam bacaan Alkitab tadi yang kita baca di Efesus 5 yang ke-8 sampai 9 mengatakan demikian. Memang kamu dahulu adalah kegelapan,
Tapi kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bapak Ibu, kata yang disampaikan oleh kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini berkata, kamu adalah terang dunia, sebetulnya sangat spesifik. Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada semua orang pada waktu itu, tetapi hanya kepada murid-muridnya. Bahkan tidak kepada orang Farisi yang ada, yang mungkin juga mendengarkan pengajaran Yesus. Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat kelima, itu sebetulnya pasal kelima ini berbicara tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan ada banyak orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu, dan di dalamnya mungkin saja ada orang yang belum percaya kepada Kristus, tetapi ada juga orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah menjadi murid Kristus. Dan kata-kata inilah di Tuhan Yesus menunjukkan kepada orang-orang yang sudah percaya bahwa kamu adalah terang dunia. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita adalah orang yang sudah diterangi hatinya. Artinya betul-betul kita sudah dibedakan dari dunia ini. Bapak Ibu, kita masalahnya adalah sekarang kita ini adalah orang percaya yang tinggal di dunia yang masih di dalam kegelapan. Bapak Ibu, kita tidak tinggal di surga. Belum tinggal di surga. Kita masih tinggal di dunia. Tetapi sekarang apakah status baru kita ini membuat kita berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini? Dan bukan hanya berbeda Bapak Ibu, mungkin di dalam hal-hal tertentu kita harus berlawanan dengan dunia ini. Kita harus berhadapan dengan dunia ini, karena nilai-nilai dunia ini sangat berbeda dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, adalah panggilan kita yang baru, yaitu menerangi dunia ini sehingga orang bisa melihat kita itu membawa terang. Ayat ke-15 mengatakan demikian, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Bapak Ibu, kata kuncinya di dalam ayat ke-15 ini adalah supaya orang bisa melihat, atau bisa dikatakan supaya kita bisa terlihat. Kita yang sudah mendapat status yang baru, manusia yang baru, manusia yang sudah diterangi hatinya. Sekarang pertanyaannya, apakah orang bisa melihat kita? Orang bisa melihat terang kita, dan kita bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya Bapak Ibu, kita berarti akan ditempatkan. Tadi dikatakan di sini kota, sebuah kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya orang percaya, kita bukan hanya orang yang ngumpul-ngumpul saja hari Minggu, bersekutu dalam persekutuan doa, ibadah sama-sama di hari Minggu, itu hal yang baik. Tetapi Tuhan mengutus kita untuk dilihat. Orang percaya, orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah diterangi hatinya, itu harus terlihat oleh dunia ini. Bapak Ibu, kerohanian kita itu tidak hanya dibentuk di dalam persekutuan seperti ini dengan saudara-saudara seiman, tetapi bagaimana kita ada di luar sana dan orang bisa melihat apa yang kita lakukan. Orang yang sudah diterangi oleh Tuhan, apakah ada beda dengan orang-orang yang belum mengenal terang itu? Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tujuan dari hidup baru yang sudah Tuhan berikan, terang yang sudah kita dapat, yaitu kita bisa memuliakan Allah Bapa di surga. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, mungkin ini bisa dibedakan, kita ini bukan pamer perbuatan yang baik. Beda Bapak Ibu. Kan ada ayat mengatakan kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri itu nggak boleh tahu. Jadi bagaimana dong? Katanya orang supaya harus tahu perbuatan yang baik. Bapak Ibu, tentunya maksudnya begini. Kalau sebagai hasil dari hati kita yang sudah diterangi oleh Tuhan, itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, dan tanpa sengaja dan tanpa kita ingin memamerkan kebaikan-kebaikan itu, kebaikan-kebaikan itu akan dilihat
oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak harus kita mempertujukan kebaikan kita. Bapak Ibu, memang ya kadang-kadang ada orang secara tidak sengaja ingin kelihatannya yang misalnya yang melakukan perbuatan yang baik, misalnya menyumbang. Ada orang yang menuliskan namanya, ada orang yang NN, ya, katanya nggak pengen diketahui. Memang Bapak Ibu, untuk pertanggungjawaban akuntabilitas secara keuangan memang tidak salah kalau menuliskan nama kita ketika kita memberikan sumbangan. Tentunya saya tidak salahkan Bapak Ibu. Tetapi motifnya adalah bukan untuk kita menunjukkan bahwa oh saya memberikan satu sumbangan yang besar. Tetap hal-hal yang baik harus kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu, sehingga orang bisa melihat betul-betul kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kehidupan yang baru itu, hidup di dalam terang itu. Di dalam katekismus singkat Westminster Bapak Ibu yang dipakai oleh Pak Gereja untuk memberikan katekisasi kepada jemaat, dikatakan satu pertanyaan yang sangat yang sering sekali dikumandangkan. Apakah tujuan utama dari hidup manusia? Jawabnya adalah tujuan hidup utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, ayat ke-16 ini tadi mengatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, kita dipanggil menjadi terang dan orang melihat perbuatan kita yang baik bukan untuk diri kita sendiri, tetapi supaya melalui apa yang kita lakukan orang bisa melihat Bapa di surga dan bisa memuliakan Bapa di surga. Artinya sinar terang yang ada di dalam hati kita itu sebetulnya memantulkan sinar yang menjadi sumber dari sinar sendiri, yaitu Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu, kita hanya dipakai oleh Tuhan dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini tujuannya apa? Ya, kalau ditanya pada kita tujuan hidupmu apa sih? Kira-kira Bapak Ibu kalau ditanya tujuan hidup kita apa? Oh, saya mau jadi berkat. Oke, itu hal yang baik, yang bagus. Apalagi Bapak Ibu? Oh, saya mau dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau mengacu dari apa yang dikatakan oleh katekismus Westminster ini, hidup kita adalah sebetulnya tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam keseharian kita, sebetulnya kita sedang mempermuliakan Tuhan. Itulah Bapak Ibu sinar yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita yang sudah mengalami pembaruan di dalam Kristus, hati kita yang sudah diterangi. Di tahun yang baru ini biarlah kita boleh menjadi terang, menjadi berkat, melihat segala sesuatu di dalam rencana Tuhan. Kita tidak takut menghadapi tahun yang baru ini. Bapak Ibu, saya mau nutup khotbah saya ini dengan satu cerita. Kemarin saya waktu pulang ya tanggal 30 saya dari bandara, saya pesan online ya, ojek online ya. Kemudian ya saya pesan-pesan aja Bapak Ibu. Nggak tahu kan, kita kan nggak bisa tahu siapa yang akan membawa kita dari bandara ke tempat tujuan. Kemudian saya dapat seorang bapak-bapak, nah, dalam mobil saya ajak ngobrol. Nah Bapak Ibu, Bapak Ibu juga ternyata dia sangat senang juga ngobrol. Kan biasa ada driver tuh malas ngomong ya. Nah saya juga kebetulan ya lagi pengen ngobrol juga ya, nggak pengen diam karena mungkin karena minum kopi di pesawat ya, jadi masih segar gitu. Kemudian saya ngobrol Bapak itu, saya bilang, wah Pak sekarang, nah karena saya lihat di aplikasi saya itu tagihannya cukup mahal ya. Biasanya dari bandara ke rumah itu saya bayarnya 127.000. Kali ini 171.000. Kemudian saya agak sedikit protes gitu ya. Tapi bukan protes ke Bapak ini ya. Saya ngerti dia kan cuma mengikuti saja aplikasi kan, bukan dia yang ngatur. Saya curhat ke Bapak itu ya, Pak, sekarang mahal ya. 171.000. Terus waktu saya habis ngomong itu, saya tiba-tiba sadar Bapak Ibu, karena setahu saya driver itu nggak tahu berapa yang kita bayar.
Kemudian saya bilang gitu, oh iya Pak, kayaknya Bapak nggak terima segitu kan ya. Terus saya tanya gini, Bapak terima berapa sih? Saya lupa, kira-kira dibilang 108.000. Ya, jauh banget kan Bapak Ibu, berarti kan ada selisih. Nah saya sih ngerti selisih itu masuk ke perusahaan di mana dia mengikuti itu. Terus kemudian saya juga kepikir gini ya, saya bilang, Pak sorry ya Pak, saya harusnya nggak boleh ngomong ya kalau saya ditagih berapa kan. Maksud saya dengan saya ngomong ini, saya khawatir Bapak jadi demotivasi. Maksud saya mungkin Bapak nanti akan bersungut-sungut kali ya, kurang ajar ya. Saya cuma dibayar segini, ternyata perusahaan dapatnya gede ya. Jangan demo ya Pak, jangan demo ya. Tapi dia bilang gini Bapak Ibu. Kemudian kami ngobrol-ngobrol, kemudian saya lupa ada saya ngomong keluar kalimat apa, dia bilang begini, Bapak Kristen ya? Dia tanya saya, iya saya Kristen. Oh sama Pak, saya juga Kristen. Saya kebaktian. Nah rupanya dia tinggal di Bandung, 2 minggu sekali dia pulang ke Bandung. Jadi anak istrinya ada di Bandung, sekolah di sana, sedangkan dia cari uang di Jakarta jadi driver online. Jadi dia di sini juga dia kos. Bilang saya gereja Pak, tapi saya gerejanya di Bandung. Oh sama Kristen ya Pak. Nah Bapak Ibu ini yang menarik. Dia bilang, Pak sebetulnya tadi waktu Bapak cerita nggak apa-apa sih Pak. Saya tahu memang tagihannya lebih tinggi yang didapat oleh perusahaan daripada yang saya dapat. Karena saya percaya ya Tuhan itu ya sudah mengatur semuanya. Nah Bapak Ibu, dia seorang bapak yang sangat sederhana ya, pekerjaannya sederhana, tapi saya melihatnya bahwa dia bisa memaknai gitu. Sebagai seorang percaya, apapun di dalam kehidupan ini, dia sudah percaya bahwa Tuhan itu sudah mengatur. Ya sehingga dia bisa menjalani. Saya tuh takut sekali ya waktu saya ngomong itu. Ya itu nanti kan biasa begitu Bapak Ibu ya, orang selalu ada yang tidak puas kan. Kalau lihat kok dia dapatnya lebih gede sih, kok saya dapatnya lebih kecil. Sehingga akhirnya hidup itu penuh dengan sungut-sungut. Tapi saya bersyukur ketika ngobrol dengan Bapak ini dan saya akhirnya terus juga memberikan firman Tuhan ya Pak, ada kan di Matius 6 Tuhan itu memelihara kita nggak usah khawatir. Artinya ya kami saling menguatkan Bapak Ibu, dan saya melihat bagaimana menurut saya Bapak Ibu ya, bahwa Bapak ini sangat memahami iman Kristennya, sehingga apapun yang dia lakukan, dia bisa melihatnya dari terang firman Tuhan. Dan saya percaya juga dari hati yang sudah diterangi oleh Kristus, sehingga dia bisa memaknai segala peristiwa, apapun itu, dalam segala kekurangan mungkin Bapak Ibu, dalam segala kecukupan. Saya tanya dia, Bapak memang dari dulu sudah driver ya? Saya bilang enggak. Saya nih Pak, dibilang saya korban PHK tahun 2000, bukan 2000 bahkan, tahun 97 sebelum Krismon. Dan dia cerita, dia sebut satu perusahaan besar. Tapi dia bilang saya di PHK Pak, tapi saya bersyukur dari semua perusahaan yang di PHK, perusahaan kami masih memperhatikan karyawannya, sehingga masih memberikan pesangon. Dan dia melihat itu sebagai pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita bersinar bagi Kristus? Tentunya pertama hati kita mesti diterangi oleh Kristus. Kemudian kita akan melihat segala peristiwa di dalam kehidupan kita, di dalam terang Kristus. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan saat ini. Ya, tadi saya ngobrol di belakang dengan pekerjaan yang Mor lakukan sekarang. Ya, Bapak Ibu ada prinsip di dalam Korintus kan dikatakan, kalau kamu makan, kamu minum, atau melakukan apapun, segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ini yang dikatakan di alamat bagian terakhir tadi ya. Demikianlah terangmu bercahaya, sehingga orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu, kita lakukan untuk mempermuliakan Tuhan. Itulah kita mau bersinar bagi Kristus. Sehingga orang bisa melihat, oh iya, orang itu hidupnya nggak penuh dengan sungut-sungut, tapi bersyukur. Karena Bapak Ibu ya, khususnya masuk tahun yang baru ini kan pasti kita banyak kekhawatiran. Waduh, mungkin tahun ini lebih kurang. Ya, apalagi buat driver mereka bilang, Pak sekarang berkurang, kenapa? Kan bensinnya naik ya. Berasa Bapak Ibu ya, berasa berkurang. Berapapun bahwa kita dapat tambahan di luar, ya tetap saja kita akan merasa berkurang. Bagaimana supaya kita selalu merasa cukup? Yaitu hati kita senantiasa bersyukur dengan pemberian Tuhan. Bersyukur dengan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Khususnya kesempatan yang Tuhan berikan, hari ini kita bisa memasuki tahun yang baru. Bapak Ibu, saya katakan tadi di depan kan banyak orang
ingin sekali, bersyukur sekali kalau bisa lewat tahun yang baru ini. Karena saya tahu banyak orang yang bisa lewat tahun baru ini. Kemarin saya pulang, saya menghadiri satu kedukaan. Sebetulnya di tempat saya ada 2 kedukaan. Yang satu keluarga saya datang ya. Pas di tanggal 26 Bapak Ibu, orang itu meninggal. Dan nggak lewat tahun 2022. Nah kalau sekarang Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa memasuki tahun 2023. Biar Bapak Ibu kita mau bersinar bagi Kristus. Biarlah terang yang sudah ada dalam hati kita. Dia sudah membaharui kehidupan kita. Kita memiliki satu status yang baru di dalam Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk bersinar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang masih hidup di dalam kegelapan. Mari kita masuk di dalam saat ini. Mari bersama berdiri. Marilah kita bersama dengan Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan melihat dan juga kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pelimpahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke neraka. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk bersama kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Kami bersyukur banyak hal Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami di tahun 2022 yang sudah kami lewati. Ada banyak suka dan duka yang kami lewati, sakit dan sehat. Mungkin kami juga pernah terkena terinfeksi COVID, tetapi Tuhan masih mempercayakan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kehidupan yang boleh kami jalani sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah Tuhan akan terus memelihara kehidupan kami, khususnya kehidupan iman kami. Kami yang sudah mengenal Engkau, kami sudah memiliki terang di dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai kami untuk memancarkan terang bagi orang lain yang ada di sekitar kami yang masih hidup dalam kegelapan. Kami sendiri ya Tuhan masih penuh dengan pergumulan-pergumulan hidup. Sebagaimana Tuhan memelihara kami, Tuhan juga tolong kami di tahun yang baru ini dengan setiap pergumulan yang kami hadapi. Di dalam kesehatan kami, di dalam ekonomi, di dalam usaha dan pekerjaan, di dalam relasi kami dengan orang lain, dengan orang-orang dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi berkat. Tuhan tolong kami juga di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami, khususnya di jemaat ini. Tuhan semakin tambah-tambahkan kasih kami, tambah-tambahkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan lakukan kepada kami. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap jemaat yang masih bergumul di dalam setiap masalah-masalah dalam kehidupan, di dalam sakit, penyakit. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kesembuhan. Biarlah melalui sakit yang dialami, saudara-saudara kami tetap bisa melihat kepada Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan, mungkin jemaat yang mengalami kesulitan secara ekonomi, Tuhan sendiri akan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Kami yang mengalami kesulitan ya Tuhan di dalam berelasi satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan tolong kami ya Tuhan, bisa di tahun yang baru ini kami boleh menjalin relasi yang baik dengan orang lain, orang sesama kami yang Tuhan percayakan, khususnya di tengah-tengah jemaat ini. Berdoa juga Tuhan, mungkin kami di tengah-tengah jemaat ada yang bersuka cita karena
ada anggota keluarga kami yang menikah. Tuhan sendiri akan memperlengkapi sukacita, menyempurnakan sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah di tahun yang baru ini Tuhan akan menolong bangsa dan negara kami keluar dari krisis. Kami bersyukur untuk masa PPKM yang sudah dicabut karena beberapa pertimbangan dari pemerintah kami mengenai kekebalan tubuh dari setiap rakyat Indonesia yang sudah semakin membaik. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan, tetapi biarlah Engkau juga akan terus pelihara bangsa dan negara kami melalui para petinggi, para pejabat, mulai dari presiden sampai kepada para pejabat yang ada di daerah. Mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang memikirkan kepentingan rakyat banyak. Biarlah senantiasa Tuhan anugerahkan pada bangsa dan negara kami keamanan, kesejahteraan, dan setiap perbaikan-perbaikan, baik itu kesehatan, ekonomi, sosial, politik. Menyerahkan Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini, juga buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang berlibur atau menikmati waktu bersama keluarga. Tuhan juga sertai dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nats yang mengawali persembahan kita pada hari ini diambil di dalam kitab Imamat 27 ayat 30. Demikianlah bunyinya. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di taman maupun dari buah pohon buah-buahan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Kita akan mengiringnya dengan pujian ku bersuka cita kerja baginya. Atas penyertaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami sepanjang tahun 2022. Dan pada hari ini kami boleh memasuki tahun baru 2023. Itu adalah suatu anugerah yang terindah dari Engkau. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Kami tahu apa yang kami berikan adalah berasal dari Engkau. Berkatilah setiap persembahan kami. Berkatilah setiap tangan-tangan yang mengolah semua untuk kemuliaan-Mu dan untuk perkembangan gereja kami ini. Karena Tuhan, kami naikkan doa dan syukur ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan pujian Tuhan memberkati engkau.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Setelah menutup ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.